Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi mau kemana? Umi mau ke pasar Neng belanja, tapi mau sholat duha dulu. Oh, ke pasar. Uh-uh. Umi, kalau mau belanja ke pasar, jangan di warung yang paling pojok. Lah, emang apa? Katanya warung itu pakai bantuan jin. Neng, jangan sekata-katanya ah. Kalau itu benar, itu dosa. Apalagi kagak benar, terjadinya namanya fitnah. Sedangkan Allah sangat melarang loh namanya fitnah itu. Al-fitnatu asyaddu minal qad. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, sayang. Nggak tahu juga sih, Mi. Orang pasar bilangnya begitu. Warungnya rame, katanya pakai penglaris. Pakai penglaris? Iya. Pakai semula kuduk samin kudut gitu maksudnya. Oh iya, Umi jadi inget, Neng. Cerita di kampung sebelah rumah Umi tuh. Ada juga cerita begitu tuh. Bu Lastri, dia itu dagang laris banget. Tapi ya begitu, tetangganya banyak yang pada sirik sama dia. Nah, begini ceritanya. Apa Mbak pesanannya? Saya beli gula setengah kilo sama tepung setengah kilo. Telur juga ya? Oh, telur juga. Ini pesanannya Ibu tadi. Ya. Iya. Makasih Mbak. Sama-sama. Sekarang kamu lihat sendiri kan, Mas. Semua orang yang biasa belanja di warung kita, sekarang semuanya pindah ke warungnya si Lastri. Iya, Din. Kalau dibiarin begini terus, lama-lama bisa bangkrut kita. Ya iyalah, Mas. Lagian aku tuh heran deh. Kenapa sih orang-orang pada ke warungnya si Lastri? Padahal kan yang kita jual sama yang Lastri jual itu semua sama aja. Atau jangan-jangan si Lastri itu emang tukang main dukun kali. Maksud kamu, dia pakai penglaris gitu supaya dagangannya laris? Bisa aja kan? Dan ini nggak bisa kita biarin. Pak, Bu, Dewi mau main sama Asep dulu ya Pak? Main sama Asep segala ngapain sih? Hah? Lu cari teman yang lain aja. Iya, Dewi, kamu ngapain sih main sama si Asep? Kamu mau nanti mata kamu kayak si Asep tuh gini. Mau? Ketularan, mau? Udah main sama yang lain aja sana. Kayak nggak ada teman lain aja. Yaudah. Bagus, rasakan kamu Lastri. Bu Lastri, warungnya kebakaran. Astagfirullahaladzim, warung saya. Iya, Mbak. Ada asap di dalam. Ibu, tolong Asep Bu. Tolong, kebakaran. Tolong, kebakaran. Kebakaran. Astagfirullahaladzim. Warung saya, anak saya di dalam. Mbak, jangan Mbak. Jangan Mbak. Anak saya di dalam. Bahaya. Bu, tolong Asep Bu. Mbak, jangan Mbak. Jangan. Ada asap di dalam. Bahaya. Api terbesar Mbak. Bahaya Mbak. Jangan Mbak. Anak saya ada di dalam. Api terbesar Mbak. Jangan. Jangan Mbak. Mbak. Woi. Asep! Astagfirullahaladzim! Asep! Nah! Asep! Aduh! Ya Allah! Bu, aku di kamar Bu. Bu, tolong Asep Bu. Bu, cepet Bu, tolong Asep Bu. Asep! Tunggu Ibu, Nah! Iya, sayang. Asep, sini sayang. Ibu. Ya Allah! Allah mohon lindungilah hamba dan anak hamba, ya Allah! Bertahanlah! Astagfirullahaladzim, Pak RT. Kenapa warungnya Lastri bisa kebakaran gitu? Saya juga kurang tahu Pak Ujang. Penyebab kebakaran juga masih belum jelas. Palingan juga si Lastri itu lagi kualat. Kualat? Maksudnya Bu Dina? Ya ampun, masa Pak RT belum tahu sih? Semua orang di kampung ini juga tahu kalau Bu Lastri itu kan pakai penglaris buat dagang warungnya. Ini itu adalah azab dari Allah, ya nggak Mas?
Benar Pak RT. Emang Pak RT lupa apa waktu suaminya Bu Lastri itu meninggal? Kan suaminya meninggalnya nggak wajar, Pak. Sepertinya ini adalah azab dari Allah. Dan itu pasti karena suaminya jadi tumbal jampe-jampe penglarisnya Bu Lastri. Sudah. Tidak baik ngomongin kejelekan orang, apalagi tidak ada bukti. Takut suzon nanti. Jadi Pak RT nggak percaya sama kita? Bukan saya tidak percaya Pak Ujang. Tapi kasihan Bu Lastri, sedang kena musibah tapi malah kita omongin. Bangun, Bu! Ya Allah, sembuhkanlah Ibu Asep ya Allah. Lindungilah Ibu Asep dan juga Asep dari orang-orang yang jahat ya Allah. Semoga Engkau mendengar doa Asep ya Allah. Kalian tahu tugas kalian kan? Siap, Bos. Kita paham, Bos. Kita nggak akan ngecewain, Bos. Ya nggak, Bro? Siap, kita profesional. Pokoknya bos terima beres. Ya kan, Bro? Iya. Asep harus kasih tahu Ibu. Asep, kamu kenapa, Nak? Pak Ujang, Bu. Bapaknya Dewi. Memang Pak Ujang kenapa? Tadi Asep habis sholat, habis baca doa, Bu. Asep dikasih lihat lagi. Kayak waktu itu, soal Bapak meninggal. Pak, pokoknya Bapak jangan di sini, jangan pergi kerja, Pak. Iya, Asep. Tapi Bapak pengen ketemu sama bos Bapak di tempat proyek, Asep. Bapak nggak percaya, Pak, sama Asep. Tadi itu Asep ngeliat Bapak jatuh dari atas proyek, Pak. Asep, sayang. Ingat nggak Bapak sama Ibu sering bilang apa? Yang namanya lahir, hidup, mati, jodoh, rezeki, itu semua di tangan Allah. Biar Allah yang ngatur, Nak. Malah ini tandanya Asep harus lebih sering lagi doain untuk Bapak, kesehatan dan rezeki, ya? Asep, setiap orang itu pasti akan meninggal. Karena itu udah jadi takdir dari Allah. Jadi kita serahin aja ya sama Allah. Asep nggak usah khawatir lagi. Insya Allah Bapak nggak akan kenapa-napa. Ya. Iya, Pak. Ibu. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, makasih. Bu Lastri. Apa ini, Mas? Bapak, Pak Ridwan. Kenapa suami saya? Bapak jatuh dari atas gedung proyek, Bu.
Astagfirullahaladzim. Memangnya ada apa dengan Pak Ujang? Asep ngeliat Pak Ujang sengaja, Bu, ngebakar warung kita. Kita bisa lapor polisi, Bu. Asep, sayang. Kamu ingat kan ibu pernah cerita apa? Kamu itu harus bersyukur. Allah memberikan kamu bakat yang luar biasa, nak. Mukjizat. Asal kamu bisa mempergunakannya untuk hal baik. Bukannya untuk memusuhi orang. Kamu ingat nggak? Ibu sering cerita tentang Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah berlaku jahat sama musuh-musuhnya. Rasulullah justru melakukan kebaikan pada musuhnya. Jadi Asep ngerti kan? Iya, Bu. Alhamdulillah kalau Asep ngerti. Masya Allah, Ibu. Padahal warung saya udah lama tutup. Ibu-ibu masih mau belanja di sini. Makasih ya, Bu ya. Emang bulannya udah sehat? Alhamdulillah udah. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Udah lengkap ya pesanannya ya. Iya. Pantes aja warung jadi sepi. Si Lastri buka warung lagi. Nggak ada kapoknya nih orang. Bu Dina. Kemana tuh orang? Iya, apa tuh Bu Dina? Iya ya. Hei Lastri. Assalamualaikum, Bu Dina. Gak usah so baik kamu sama saya. Ada apaan tuh? Ada apa sih? Ayo. Kelakuan kamu tuh keterlaluan ya. Sok-sokan pakai hijab segala. Tapi kerjanya main dukun. Emang saya tuh nggak tahu apa kalau warung kamu ini pakai penglaris? Astagfirullah, Bu Dina ngomong apa? Alah udah deh, nggak usah belaga nggak tahu kayak gitu. Kamu sengaja kan pakai penglaris di warung kamu supaya warung kamu itu laku. Dan kamu lihat kan, sekarang warung saya itu sepi, nggak ada yang beli. Itu semua karena kamu. Ya Allah, Bu Dina, mana mungkin saya pakai yang kayak gitu-gitu, itu musyrik, Bu. Saya takut dilaknat Allah. Perempuan munafik kamu, sini kamu ngaku kamu. Ya ampun, Bu Dina, ampun, Bu Dina. Lepasin saya, apa sih Bu? Saya ini bukan penjahat, dia yang harus istighfar. Bu Dina, saya tuh gak seperti yang Ibu tuduhkan. Saya cuma bergantung sama Allah. Masih berani lagi bawa nama Tuhan, dasar kamu perempuan gantung diri kamu Lastri. Kamu tuh juga main dukun. Lihat deh, kamu pasti bakal dapat balasannya. Kamu pasti bakal celaka, kamu pasti bakal kena imbalannya. Udah, Bu Dina. Udah apa Bu Dina? Sabar Bu, apaan sih pakai megangin saya segala? Emangnya saya ini penjahat apa? Ibu tuh liatin aja. Saya yakin kalau Bu Lastri itu tuh pakai penglaris. Tungguin aja, ntar juga semuanya bakal terbukti. Gitu sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cobaan apa lagi yang Kau berikan pada hamba? Hamba berserah diri padamu, ya Allah. Bu. Ibu nangis. Ah? Enggak, Ibu enggak nangis kok. Oh iya, Bu. Kenapa sih, Bu? Teman-teman yang lain nggak ada yang mau main sama Asep? Masa sih? Iya, Bu. Setiap Asep deketin, pada menghindar, Bu. Terus Asep dibilang anak aneh. Asep, sayang. Mungkin mereka tuh bukannya mau menghindar. Mungkin mereka sedikit iri karena kan kamu jagoan kecilnya Ibu. Kenapa harus iri sama Asep, Bu? Kan Asep cuma anak pedagang warung kelontong. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Apapun yang diberikan Allah dalam hidup ini harus kita syukuri.
Oh iya ya Bu. Iya dong, makanya kita harus bersyukur, berdoa. Nah, mendingan sekarang kita sholat dulu ya. Iya Bu. Yuk. Bu, bentar Bu, beli beras sama mie instan. Maaf Pak, kalau boleh tunggu sekitar 5-10 menit ya. Saya mau sholat dulu. Ya elah Bu, cuma sebentar, layanin aja dulu. Dikasih rezeki kok nggak mau. Bukannya begitu Pak, tapi ini kan sudah masuk jam sholat. Saya harus gantiin aktivitas dulu. Rezeki kan dari Allah Pak. Ayo sayang kita sholat. Lagu banget sih dikasih rezeki nggak mau. Bu, beli beras 2 liter sama mie instannya 3 ya? Oh, iya Mas. Sok banget itu warung Bu. Dikasih rezeki kagak mau. Warung yang mana Mas? Oh yang itu tuh Bu. Oh, warungnya itu? Iya. Ya ampun, itu sih yang jualan juga emang bukan orang bener. Untung aja Mas nggak jadi belanja di situ. Emangnya tadi kenapa? Saya mau beli, malah katanya sholat dulu. Dikasih rezeki kagak mau. Itu tuh orangnya emang nggak bener Mas. Malah kalau saya dengar katanya dia itu pakai guna-guna, pakai penglaris. Masa sih Bu? Kan dia sholat. Aduh, Mas itu kan bener luarnya aja. Hati orang kita siapa yang tahu. Bener itu. Nah, berarti ini Ibu yang dapat rezeki dari saya. Ini Bu uangnya. Makasih ya. Yes. Ini kembaliannya Mas. Oke. Makasih ya. Aduh, akhirnya ada rezeki juga. Rasain lu Lasti. Loh. Kok uangnya luntur? Ini uang palsu. Hah? Mas! Duh, orangnya udah hilang lagi. Ya ampun, ini mah gue bukan dapet rezeki tapi malah rugi bandar kayak begini. Aduh, ada-ada aja sih. Kurang ajar. Bu, kok tadi ada yang beli nggak dilayanin sih Bu? Karena tadi itu udah waktunya sholat. Lagi pula kita kan udah ambil wudhu. Allah itu paling tidak suka umat yang menunda-nunda waktu sholat. Tapi Bu, tadi itu kan rezeki Bu. Masa kita nolak rezeki sih? Rugi dong kita. Sayang, yang namanya rezeki itu cuma Allah yang maha tahu. Lagi pula, nggak selamanya bentuk uang itu selalu disebut rezeki. Malah kadang-kadang uang itu bisa jadi ujian. Assalamualaikum. Bu Lastri. Waalaikumsalam. Ibu ke warung dulu ya. Iya Bu. Iya, waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa? Saya mau beli minuman ya, 5 kardus. 5 kardus Bu. Soalnya mau ada tamu. Baik Bu, alhamdulillah. Ini Bu uangnya. Nanti saya suruh orang datang ke sini. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mari Bu. Iya, mari. Alhamdulillah ya Asep ya. Iya Bu, rezeki Ibu diganti sama yang lebih besar Bu. Dina, kamu nggak seharusnya langsung melabrak Lastri seperti itu. Aku takut nanti orang-orang malah nggak simpatik dan jadi berpikir macam-macam sama kita. Biarin aja deh Mas. Kamu tuh lupa apa? Waktu si Lastri itu nutup warungnya hampir sebulan, warung kita lumayan ramai kan? Terus pas dia buka warungnya lagi, warung kita langsung sepi. Gimana aku nggak jadi seuzon sama perempuan munafik itu? Aku tuh yakin Mas, dia itu pasti main dukun, pakai penglaris. Ya, tapi kita kan nggak bisa main nuduh gitu aja. Kamu bilang
Hal dukun kayak gitu membuktinya kayak gimana, Mas? Mungkin kamu tuh ntar baru percaya sama aku kalau warung kita itu udah bangkrut. Dina. Apaan lagi sih? Apaan itu, Mas? Aku lupa. Temen aku telepon. Dia cerita tentang kesuksesan toko dia. Apa rahasia suksesnya, Mas? Ini dia. Apaan sih ini? Ini jimat. Kata temen aku sih bukan. Itu semacam izimat. Doa untuk membuka rezeki yang seret. Katanya sih gitu. Membuka rezeki yang seret? Iya, isinya doa-doa. Ditaruhnya di laci tempat kita naruh duit waktu kita jualan. Oh gitu ya? Ya mungkin aja sih, Mas. Nggak ada salahnya juga kok kita mau coba, ya kan? Pasti berhasil. Orang tokonya dia maju pesat. Besar sekarang tokonya. Kalau sampai nanti beneran warung kita jadi rame, biar tahu rasa tuh si Lastri. Aku tuh udah enak banget tau gak sih, Mas, sama dia. Oh iya, Din, satu lagi. Kamu kan udah terlanjur ngelabrak dia nih. Aku punya rencana yang bagus. Rencana apaan? Asep, sayang. Ingat, sebelum kita melakukan pekerjaan apapun, harus dimulai dengan baca bismillah. Alhamdulillah, anak ibu ini emang paling pintar. Ya udah kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, kira-kira rencana kita itu bakal berhasil gak sih, Mas? Pasti berhasil dong, sayang. Kan udah ada ini. Mudah-mudahan deh. Iyalah. Ya udah. Aku ke warungnya Lastri dulu. Untuk ngejalanin rencana kita ya. Mas. Kamu tuh harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu tuh terlihat mencurigakan. Dina, kamu tenang aja. Aku akan datang ke sana pura-pura baik dan minta maaf atas kejadian kemarin. Waktu kamu ngelabrak dia itu. Iya bener juga, Mas. Dan saat si Lastri itu lengah, kamu baru tukar telurnya dengan telur yang busuk. Kamu ini emang pintar deh, Mas. Ya iyalah, siapa dulu dong. Yaudah, aku jalan sekarang ya. Ya, yuk. Bu, Asep boleh main nggak? Boleh, Asep boleh main. Asal nggak boleh jauh-jauh ya. Terus di jalan raya situ kan banyak motor. Asep harus hati-hati. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep. Iya, Bu. Asep, kalau bisa nggak usah main sama Dewi ya. Emangnya kenapa, Bu? Ibu takut aku dimarahin lagi ya sama ibunya Dewi. Tapi Asep gak punya teman lagi, Bu. Cuman Dewi dan anak-anak kemarin yang mau nemenin Asep main. Ya Allah, Asep. Dewi dan teman-temannya bukan mau main sama kamu, Nak. Mereka cuma mau mengolok-olok kamu. Bu. Ya udah, Asep main dulu, tapi nanti harus kembali lagi pas sholat zuhur ya, biar kita sholat sama-sama. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ujang. Lastri, maksud kedatangan saya ke sini, saya mau minta maaf atas perilaku istri saya kemarin. Saya ngerasa istri saya tidak pantas berbuat seperti itu. Udahlah Pak Ujang, gak usah diingat-ingat lagi. Ini kan cuma salah paham. Saya juga udah maafin kok. Makasih ya. Pak Ujang mau minum apa? Nggak usah repot-repot, Lastri. Enggak ngerepotin sama sekali kok Pak. Lagian Bapak kan pasti capek. Pak Ujang mau kopi atau mau teh? Teh aja boleh. Ya udah saya buatkan sebentar ya Pak ya. Iya, makasih ya. Pak Ujang? Mudah-mudahan Mas Ujang gak ketahuan pas nuker telurnya. Bu Dina, ngapain berdiri di depan warung? Ibu, ini saya cuman lagi nungguin orang nganter barang, nggak nyampe-nyampe dari tadi. Oh, iya Bu Dina, apa benar Mbak Lastri itu pakai penglaris? Oh iya, bener Bu Dina kalau balas. Iya benar Bu. Saya itu kan nggak mungkin nuduh orang sembarangan. Saya itu kan masih waras Bu. Tapi apa buktinya Bu Dina kalau Mbak Lastri itu pakai penglaris? Ibu-ibu nih gimana sih? Yang namanya hal-hal kayak begitu, yang berbau-bau dukun, mana bisa dibuktiin? Ya susah lah. Tapi saya tuh yakin semua dagangannya Bu Lastri itu bisa laku karena Bu Lastri pakai jin. Iya, saya sih takut deh. Jadi takut belanja di warung Mbak Lastri? Sama, saya juga takut napa-napa lagi. Nggak bisa kenapa-napa Bu. Sudah deh Bu, biar saya belanjanya ke Ibu aja. Saya beli telur 2 kilo ya. Iya, saya beras 5 liter ya Bu. Iya, sebentar ya. Ini Pak tehnya. Diminum dulu, mumpung masih panas. Silakan Pak. Iya, saya jadi ngerepotin. Jangan ngerepotin kok Pak. Lastri, sekali lagi saya minta maaf ya. Udahlah Pak, itu semua kan cuma salah paham. Anggap aja ini semua nggak pernah terjadi ya Pak. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Masih ada kerjaan lagi. Loh, tehnya nggak dihabisin Pak Ujang? Udah, cukup kok. Makasih ya. Iya Pak. Alhamdulillah ya Allah. Hati hamba lega sekarang. Akhirnya masalah dengan Bu Dina bisa selesai dengan baik-baik. Terima kasih ya Allah. Gimana Mas? Beres. Lihat tuh. Semoga rencana kita berhasil ya. Tapi tadi kamu yakin pas kamu nuker telur itu nggak ada yang lihat? Aman Dina, tenang aja. Waktu aku nuker telurnya tadi, aku juga merhatiin sekeliling. Bagus. Biar tau rasa tuh si Lastri. Ayo Mas, kita bawa ke dalam. Loh, kok ada si Asep di sini? Kan dia nggak ikutan main. Dewi, aku ikutan main ya. Main? Kamu nggak dengar apa?
Apa kata ibu aku? Kamu itu nggak boleh main sama aku. Ngerti nggak? Teman-teman. Nih, emangnya kalian mau apa? Ketularan sama anak tani kayak begini. Nih, matanya kayak begini nih. Nih. Gak mau. Kata bapak sama ibu aku itu dia itu aneh. Aku juga nggak mau kali matanya jadi ke atas-atas gitu, geli. Aku juga nggak mau. Iya, kita juga nggak mau. Amin banget ya. Ayo kita pulang yuk. Dewi. Astagfirullahaladzim. Dewi. Ya Allah, Asep gak boleh telat ini. Asep harus kasih tahu Dewi. Lihat nih sayang, gara-gara ini sebentar lagi warungnya Lastri akan rame orang yang komplain. Iya ya Mas, berarti barangnya teman kamu itu manjur juga ya. Dan sebentar lagi kita bisa hidup lebih enak daripada ini. Harus. Sekarang kita tunggu dan nonton aja kalau udah mulai ribut-ribut depan warungnya Lastri. Kalau begitu mendingan sekarang kita ke depan, Mas. Ayo. Mbak Lastri gimana sih ini? Ada apa, Bu? Ada apa? Nih telur yang tadi saya beli busuk semua. Masa saya mau beli telur busuk? Masa sih, Bu? Masa sih, kalau nggak percaya. Nih, lihat ya. Tuh. Bau kan? Bau nggak? Maaf, Bu. Mungkin cuma itu aja yang busuk, yang lain enggak. Masih nggak percaya lagi? Nih, lihat nih. Kebauan nggak? Bauan nggak, Bu? Iya, benar bau. Masih nggak percaya lagi? Ibu, saya mohon maaf. Saya nggak bermaksud jual telur-telur busuk. Nggak mungkin, Bu. Saya minta uang saya kembali. Masa saya mau beli telur busuk? Iya, Bu. Ini, Bu. Ambil aja semuanya. Ya iyalah. Seharusnya Mbak Lastri itu bayar 2 kali lipat. Kan Mbak Lastri udah ngecewain pelanggan. Ya, Bu, ya? Iya, saya minta maaf, Bu. Maaf terus. Saya jadi mulai percaya nih sama rumor warga di sini. Kalau Mbak Lastri itu jualannya dibantu sama jin ya. Penggaris. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu, enggak, Bu. Jangan percaya. Saya nggak mungkin ngelakuin hal yang dilaknat oleh Allah. Tapi buktinya apa? Telur-telur ini busuk semua. Ya, Bu. Iya, tapi saya berani sumpah di atas Al-Quran. Saya nggak mungkin ngelakuin hal itu. Bu, saya tuh niatnya ibadah, ikhtiar, saya niat dagang. Lari kemana? Biar tahu rasa kamu Lastri. Kita tinggal menunggu detik-detik kehancuran saingan kita, Dina. Iya, Mas. Rencana kamu nih emang jempolan, Mas. Siapa dulu dong? Ibu, saya itu nggak bermaksud kabur. Saya bermaksud kembaliin uang ibu. Itu hak ibu mau belanja di warung siapapun. Tapi saya mohon percaya sama saya. Saya nggak mungkin ngelakuin hal yang dilaknat Allah. Saya nggak mungkin pakai penglaris atau jin. Saya berani sumpah di atas Al-Quran, Bu. Demi Allah, saya nggak ngelakuin itu semua. Alah, ambil aja tuh duit. Udah. Astagfirullahaladzim. Umi, terusin dong cerita yang tadi. Cerita Umi tuh seru banget deh. Seru. Ini mana yang bukan cerita sinetron, emang bener-bener cerita ini, mah kisah nyata. Maksud saya, cerita Umi itu penuh makna. Makanya jadi orang itu wajib kudu sabar, kudu banyak syukur, jaga hati, jangan sampai hati kita terjangkit penyakit hati. Sebab Rasulullah pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah.
Idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Di dalam diri manusia itu Allah ciptakan segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka sekujur tubuh akan mengarah kepada kebaikan. Dan apabila segumpal darah itu jahat, maka sekujur tubuh akan mengarah kepada kejahatan. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Oh gitu ya, Mi. Untuk menghindari sirik, iri dan dengki, kita harus pandai-pandai bersyukur ya, Mi. Ya iyalah, kudu pandai bersyukur, kudu pandai juga sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Sebab manusia itu semakin tinggi derajatnya, ujiannya juga kagak bakalan berhenti-berhenti, Neng. Terus aja tuh yang namanya ujian. Orang sirik itu jahat banget ya, Mi. Itu kayak Pak Ujang sama Bu Dina. Tuh susah banget ya pengen jadi orang baik. Orang sirik itu bisa merusak diri kita sendiri dan juga bisa merusak orang lain. Pengen jadi orang baik, kok susah banget ya, Mi? Lah kudu belajar. Oh ya, Umi, nasibnya Bu Lastri itu gimana? Berat banget ujiannya ya? Itu nggak berhenti sampai di situ doang, itu yang namanya ujiannya Neng Lastri. Masih banyak ujiannya, Neng. Bahkan Neng Lastri itu difitnah. Terus katanya Neng Lastri itu pakai apa yang namanya ilmu sihir itu. Disihir orang. Yang pakai apa, kalau jualan katanya biar laris pakai semuluk kutuk samin kudut. Lah itu kan namanya ujian juga. Dewi! Apaan sih? Dewi, kamu jangan masuk. Kalau kamu masuk, kamu masak air, airnya itu bisa tumpah ke kamu. Ih, apa-apaan sih kamu? Kamu mau aku adilin sama bapak sama ibu aku. Aku itu nggak boleh main sama kamu. Tapi aku bukan mau main. Aku itu mau nolong kamu. Kalau kamu masuk itu kamu bisa celaka. Apa-apaan sih? Udah pergi sana. Dasar orang aneh. Dewi, jangan Dewi. Dewi. Dasar manusia aneh. Aduh, Ibu. Aduh. Tolong, Bapak. Tolong. Bu, Dewi anaknya Pak Ujang kenapa, Bu? Kita tolongin, Bu. Astagfirullahaladzim. Wanan. Dewi, Masya Allah, Dewi, kamu kenapa, nak? Itu Insya Allah. Kita tolongin, Bu. Iya, ayo kita tolongin yuk. Bapak, ada apa itu? Hah? Ayo kita tolongin dia. Assalamualaikum. Pak Ujang, Bu Dina. Sno, kamu kenapa kelihatan tegang begitu? Ada apa sih? Dewi kesiram air panas. Hah? Astagfirullahaladzim. Dewi anak saya? Iya, Bu. Ya Allah, Mas, gimana Sno, ini? kamu tutup warung sekarang ya? Iya, Pak. Biar saya yang tutup, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Jagoannya Ibu habis dari mana? Asep habis main, Bu, sama teman-teman. Oh iya, Bu. Tadi Asep dikasih lihat, kejadian lagi. Emangnya Asep dikasih lihat apa? Dewi, Bu. Dewi anaknya Pak Ujang? Asep tadi ngeliat Dewi bakalan kena air panas. Bener aja, habis itu Dewi langsung kena air panas, Bu. Astagfirullahaladzim. Terus keadaannya Dewi gimana sekarang, Nak? Gak apa-apa, Bu. Cuma kakinya doang kena air sedikit. Alhamdulillah. Asep udah sholat asar belum?
Belum, Bu. Ya udah, sekarang ambil wudhu terus sholat asar ya. Iya, Bu. Udah ya sayang ya. Nggak apa-apa kok. Yang penting kan sekarang Dewi udah selamat. Dewi masih takut, Bu. Iya, Ibu ngerti. Tapi sekarang kan udah nggak apa-apa. Udah ada Ibu sama Bapak, ya. Tapi kenapa sih si Asep tuh kok bisa tahu? Asep? Asep anaknya Ibu Lastri maksud kamu? Iya. Wi, Dewi bilang Asep kok bisa tahu. Tahu apa ya? Jadi tadi itu Dewi mau masuk ke dalam rumah. Terus katanya dia tuh, Dewi itu gak boleh masuk. Katanya bakal ada kejadian, Pak. Terus Dewi masuk beneran kejadian kayak begini nih. Hah? Gimana jadi maksudnya? Asep itu udah tahu sebelum kejadian itu terjadi? Iya. Asep tahu dari mana, Wi? Ya nggak tahu, Dewi juga nggak tahu, Pak. Kok aneh sih, Mas? Jangan-jangan Lastri sama si Asep ini sedang mendalami ilmu hitam. Bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Karena ini semua nggak masuk akal loh. Si Asep itu bisa tahu duluan. Ini pasti karena mereka lagi mendalami ilmu hitam itu kan? Tapi Bu, bisa jadi itu cuma kebetulan saja, Bu. Kebetulan gimana sih maksud kamu, Kusno? Kamu tuh kurang jelas apa ngeliat buktinya? Hah? Nih ya, karena si Lastri sama anaknya itu si Asep lagi mendalami ilmu hitam. Sekarang anak saya yang kena sialnya kayak begini. Ini tuh nggak bisa dibiarin dong. Masa kita sebagai warga di sini terima aja ada orang yang mendalami ilmu hitam seperti itu? Betul. Tapi nggak bisa gitu, Bu. Semuanya harus jelas dulu, Bu. Kita nggak bisa bertindak kalau cuma berdasarkan tuduhan-tuduhan yang membabi buta, Bu. Kalau gitu besok kita buktiin aja. Saya yakin Lastri dan anaknya itu sedang mendalami ilmu hitam. Betul. Bisa aja, Pak. Tapi tolong hati-hati, Pak. Jangan sampai Pak Ujang main hakim sendiri, Pak. Ya udah, Pak Ujang, Bu Dina, kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Iya, udah Dewi sabar ya. Mas, udah bener kita klinik aja deh. Tapi sebaiknya kita ke Lastri aja dulu. Kita minta pertanggungjawaban dia. Ya udah, mending kita ke tempatnya Lastri aja. Ya. Ayo. Ayo. Ayo sini sama bapak sini, ayo. Jatuh sama si Lastri. Lastri! Keluar kamu, Lastri! Lastri! Ayo keluar kamu! Masih, dia tuh pasti ada di dalam, Mas. Lastri! Ayo keluar! Lastri! Tahu tuh keluar. Lastri! Gak usah belaga tuli kamu! Masuk aja. Mana ibu kamu? Ibu lagi ngaji. Alah, ngapain pakai ngaji segala? Jadi budaknya jin aja pakai ngaji. Panggil ibu kamu sekarang keluar ya. Gara-gara kelakuan kamu itu, lihat kaki anak saya jadi sakit kayak begini. Mana ibu kamu? Sana masuk. Panggil ibu kamu cepet. Assalamualaikum, Ibu Dina, Pak Ujang. Gak usah basa-basi sini. Sini. Nih, kamu lihat ya. Kamu lihat tuh. Hah? Gara-gara anak kamu yang aneh itu, anak saya kakinya pakai siram air panas kayak begini. Bukan, Bu. Bukan karena Asep. Diam kamu. Kami minta ganti rugi untuk biaya berobat anak kami. Kalau nggak mau perkaranya ini jadi panjang. Iya baik Pak Ujang, saya akan ganti rugi. Saya minta maaf kalau karena anak saya, anak ibu jadi begini. Udah. Gak usah balik ngomong deh kamu. Sekarang, kamu harus ganti rugi 500.000. Mana duitnya? Iya, sebentar ya Bu ya. Tapi Bu, cepetan gak usah lama-lama. Apa lo? Ngapain juga sih? Kamu tuh mau main sama dia? ya dia yang minta main. Mas. Semoga Dewi cepat sembuh ya.
Astagfirullahaladzim. Ya sayang, yuk. Bu, itu bukan salah Asep, Bu. Asep justru malah nolongin Dewi. Kalau enggak, Dewi bisa kena ledakan tabung gas, Bu. Nggak apa-apa sayang, kamu nggak usah mikirin. Belum tentu semua perbuatan baik itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Tapi ingat pesan Rasulullah, kita harus terus berlaku baik. Nggak usah dipikirin apakah diterima atau enggak, karena Allah yang maha tahu. Sekarang kan udah sore, lebih baik Asep bantu ibu beres-beres di dalam, ya? Iya, Bu. Kalau kalian nggak percaya, kalian cek sendiri aja. Coba aja kalian selidiki. Kejadian tadi sore itu banyak saksinya. Anak saya Dewi itu cerita kalau Asep bisa tahu kejadian sebelum itu terjadi. Apa coba namanya kalau bukan ilmu hitam itu? Siapa tahu si Asep cuma kebetulan doang, Pak Ujang. Bener tuh, Bang. Ya kan? Iya, bener tuh, Bang tuh. Gimana bisa kebetulan? Anak saya Dewi lari ke rumah dikejar sama Asep. Ditarik supaya jangan masuk ke rumah. Apa itu yang namanya kebetulan? Bang, anak abang kan selamat gara-gara dia. Bukannya bilang makasih, malah bilang yang kakak-kakak lagi. Kalau soal itu nggak usah ngajarin, saya juga ngerti. Tapi bukan itu aja masalahnya. Apa kalian gak merasa gusar? Di kampung ini ada yang sedang punya ilmu hitam. Terserah kalian lah kalau kalian gak percaya. Kalau sampai terjadi apa-apa, kalian tanggung sendiri akibatnya. Terjadi apa-apa gimana maksudnya, Pak Ujang? Kalian ini gimana sih? Ilmu hitam itu adalah ilmunya setan. Pasti ada syaratnya. Pasti ada tumbalnya. Waduh. Kalau saya nggak mau jadi korban. Makanya saya ngotot gimana caranya Lastri dan anaknya itu bisa keluar dari kampung sini. Kalau kalian mau jadi korban ya terserah kalian. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, lindungilah hamba dari fitnah yang keji, dari fitnah yang bisa mencelakai hamba dan anak hamba. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba mohon lindunganmu dari setan yang terkutuk, dari orang-orang jahat yang berniat mencelakakan hamba dan anak hamba, ya Allah. Maafkan segala kesalahan hamba. Hanya kepadamu lah hamba memohon. Lindungilah hamba dan anak hamba, ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon pertolongan dari sifat-sifat keji dan munkar, dari segala dosa, dari segala fitnah yang kejam, ya Allah. Gak nyangka ya Mbak Lastri yang rajin ibadahnya itu ternyata pakai penglaris, menganut ilmu hitam. Amit-amit bener-bener gak nyangka. Nah ini Bu yang dibilang sama Rasulullah. Kalau udah akhir zaman, banyak perempuan itu pakai pakaian tapi ternyata telanjang. Pakaiannya boleh muslimah, tapi hatinya itu batil. Iya bener Bu Dina. Ya iyalah saya benar. Kan dari dulu saya tuh udah bilang kalau Lastri itu cuma perempuan yang munafik. Ibu-ibu aja gak ada yang mau dengerin saya. Kalau nanti di pengajian ada Lastri, saya sih mau pulang aja Bu. Ngapain juga kita ngaji sama orang yang suka nganut ilmu hitam. Daripada kita ngaji bareng setan. Bener banget tuh Bu. Kalian ini pemikirannya terlalu sempit. Orang yang sholat itu belum tentu jaminan hidupnya benar. Tapi Bang, menurut Ayah nih Bang ya, Mbak Lastri itu emang beneran cewek soleha. Semalam Ayah lihat dia, sholatnya sambil nangis Bang. Berarti khusyuk banget kan sholatnya Bang? Hah, bener kagak? Bener Pak Ujang. Saya aja nih, sholat gak bisa nangis. Ya udah,
Terserah kalian mau bilang apa. Saya di sini cuma mengingatkan. Daripada nanti kalian atau keluarga kalian ada yang jadi tumbal, kalian tanggung jawab sendiri. Sadaqallahul azim. Bu Dina. Ibu udah datang. Ibu Dina. Ibu, sana kamu. Kenapa, Bu? Jangan belaka pilon kamu, Lastri. Pergi kamu. Kami nggak sudi satu pengajian sama penganut ilmu hitam kayak kamu. Masih berkelit aja dia ibu-ibu. Kamu itu nggak pantas ada di sini, Lastri. Ayo sekarang kamu keluar. Bu Dina, Ayo, Bu Ibu. Lastri itu, Bu. lepasin. Haram kami ngaji bareng sama kamu. Menganut jin. Tapi ibu-ibu itu salah. Saya sama sekali nggak nganut ilmu hitam atau yang seperti itu. Astagfirullahalazim. Masih munafik aja dia ibu-ibu. Lastri, kamu tuh keterlaluan ya, Lastri. Bisa-bisanya kamu tuh bersembunyi di balik nama Allah seperti ini. Kamu tuh juga udah nggak ada pantas-pantasnya pakai hijab seperti ini. Apalagi masih memimpin majelis taklim kayak begini. Ayo sekarang kamu ikut saya. Ayo ikut saya. Ayo ibu-ibu. Kamu tuh nggak pantas ada pergi dari sini. Ibu-ibu, saya nggak seperti yang ibu tuduhkan. Saya nggak menganut ilmu hitam. Masih keras kepala juga deh ibu-ibu. Mendingan kamu buka aja hijab kamu sekalian. Jangan, Bu. Ayo kasih pelajaran ke dia ibu-ibu. Pergi kamu, dasar perempuan munafik. Jangan, Bu, jangan. Ayo pergi dari sini. Bu, jangan, Bu. Bener-bener ya si Lastri itu. Dia masih nggak sadar aja sama dosa dia, Bu. Astagfirullahalazim. Lastri! Lastri, keluar kamu! Keluar, Lastri! Saya tahu kamu ada di dalam. Keluar kamu, Lastri! Jangan sembunyi! Lastri! Keluar! Kalau kamu nggak mau keluar, kita bakar rumah kamu! Bakar aja, bakar! Maaf ya Pak RT, kita udah nggak bisa tenang. Lastri itu penganut ilmu hitam, ilmu sesat. Pak RT, kita udah nggak bisa sabar Pak RT. Lastri udah harus diusir dari kampung ini Pak RT, ya kan Ibu? Pak RT terlalu lama ambil tindakan. Udah, kita dobrak aja pintunya Lastri. Ayo! Dobrak. Tunggu! Semua tenang! Semua tenang! Tunggu! Kita harus sabar. Tenang. Bisa didiemin ini. Nggak bisa Akhirnya keluar juga nih perempuan. Sembunyi kamu di dalam ya. Sembunyi. Kemana aja kamu dari tadi? Tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kalian gak akan pernah bisa ngusir saya dan anak saya dari kampung ini. Karena kalau kami pergi, itu artinya benar. Saya emang penganut ilmu hitam. Tapi enggak. Saya dan anak saya nggak akan pergi dari rumah kami sendiri. Karena kami bukan penganut ilmu hitam. Kami bukan penganut setan. Warung kami nggak pakai penglaris. Kalau kalian mau bakar rumah saya, bakar. Bakar aja. Saya nggak takut. Sombong sekali kamu Lastri. Nantangin kita dia ibu-ibu. Ini mana nih ibu-ibu? Setan. Udah bakar aja. Semua, saya minta tenang. Semua saya minta tenang. Tenang apa lagi, Pak RT? Saya minta tenang. Jangan main hakim sendiri. Kalau ada yang berani main hakim sendiri, saya laporkan ke polisi. Ayo, siapa yang berani? Kamu berani? Berani? Kamu juga? Enggak, Pak RT. Ayo, sekarang bubar. Bu Dina, Pak Ujang, silakan bubar.
Astagfirullahaladzim. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak RT. Terima kasih. Saya percaya Mbak Lastri tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan warga. Kalau gitu saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa yang barusan terjadi sama saya? Kenapa saya punya keberanian seperti itu? Terima kasih ya Allah. Kenapa sih, Mas? Aku nggak kesel. Dia malah nantang balik walaupun rumahnya mau dibakar. Dan dia nggak mau pergi karena dia tahu dirinya benar. Sombong sekali Lastri itu. Emang kamu pikir sekarang aku tuh juga gak ikutan sebel apa? Mendingan sekarang kita tuh mikirin, Mas, gimana caranya nyingkirin perempuan itu dari kampung kita. Aku tuh juga udah gemes banget, tahu gak sih sama dia? Atau mungkin ini udah saatnya, Mas. Ini udah saatnya kita itu nyantet si Lastri. Ide bagus sayang. Betul itu, aku setuju. Setelah berbagai cara yang kita lakukan mengusir dia dari kampung kita ini nggak berhasil, mungkin dengan cara itu. Supaya warung kita nggak ada saingan lagi. Tapi sekarang masalahnya, di mana kita mau cari dukun santet itu, Mas? Aman nggak sayang? Aman, Mas. Kamu usah lemparin botolnya ke atas ya. Ayo kita pergi dari sini, keburu ada yang lihat nanti. Ya Allah, udah jam 2. Lebih baik aku sholat tahajud sekarang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kata dukun santet itu, santetnya mulai bekerja malam ini juga. Ya, mudah-mudahan aja dukun itu bukan dukun gadungan, Mas. Kamu kan tahu sendiri, zaman sekarang kayak gini banyak banget penipu. Ini pasti berhasil kok. Lagian dukun itu juga cukup terkenal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, terserah deh Mas, kamu mau bilang apa. Yang penting buat aku ya, aku tuh udah gak sabar melihat si Lastri itu hidupnya menjadi menderita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Ibu. Bu. Bu. Kok ibu bisa begini, Bu? Yaudah Mas, masuk deh. Aku capek. Astagfirullah, ya Allah, aduh. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu sesungguhnya apa yang terjadi dengan hamba, ya Allah. Aduh. Tapi ibu bisa begini sih, Bu. Asep,
Perut ibu sakit sekali, Nak. Si Lastri warungnya masih tutup aja. Jangan-jangan santet gue udah mulai bekerja lagi. Aduh, Bu. Bu. Aduh. Bu. Bu. Mas! Mas! Sini, cepet sini. Sini. Cepetan. Ada apa sih, Din? Kamu teriak-teriak gitu? Itu lihat siapa? Kamu lihat kan si Lastri keluar di papa sama anaknya. Itu artinya apa? Dia itu lagi sakit, Mas. Berarti mantra santetnya sedang bekerja. Kamu pelan-pelan. Lah kalau udah denger jadi berabe. Aduh. Oh, sakit banget, Asep. Ibu Asep perutnya sakit, mau ke rumah sakit. Udah mau ke rumah sakit. Kenapa lagi dia nih? Dia sakit, Pak. Kok perutnya besar gitu? Itu kok perutnya kayak orang hamil sih, Mas? Hamil? Hamil sama siapa? Wah. Jangan-jangan dia ini hamil karena hasil zina. Astagfirullahaladzim. Gak nyangka banget ya Lastri kamu seperti itu. Kamu, dasar kamu tuh perempuan gak tahu diri, perempuan. Jangan sakitin Ibu Asep. Aduh. Minggir sana kamu. Asep. Emangnya kalian semua ini mau bawa dia kemana? Kita rencananya mau bawa Mbak Lastri ke rumah sakit, Bu Dina. Kalian masih mau nolongin orang yang udah bawa aib di kampung kita? Perempuan model seperti ini nggak perlu dikasihanin. Kalian semua pada sadar nggak sih? Perbuatan zina itu bisa bawa sial. Biarin aja dia pergi ke rumah sakit sendiri. Dia sengsara ini akibat perbuatan dia sendiri. Mau jadi sok pahlawan kesiangan gitu? Ya ampun. Atau jangan-jangan salah satu dari kalian ini yang menghamili Lastri ya? Nah. Hah? Enggak, bukan saya, Bu Dina. Enggak, bukan saya juga, Bu Dina. Bu, sabar ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Asep bisa kok bawa Ibu ke rumah sakit. Iya, Nak. Bismillah, Bu. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tahu rasa tuh masih Lastri. Dan kayaknya santet kita tuh udah mulai bekerja. Kamu lihat sendiri kan, perut dia itu udah besar seperti orang hamil. Iya. Besok kita kumpulin warga. Lastri harus segera angkat kaki dari kampung kita ini. Selama masih ada dia di sini. Bisnis warung kita terancam, Dina. Pokoknya dia harus segera keluar dari kampung kita ini. Iya, Mas. Gimana nih, Mas? Ini sudah keterlaluan kelakuan si Lastri. Perutnya membesar. Apalagi coba kalau bukan karena perbuatan zina. Kalau emang si Lastri itu nggak mau pindah, kita bakar aja sekarang. Tenang. Aduh, ada apa ini? Lastri ini sudah berbuat zina dan itu harus ditindak tegas. Tenang. Iya, tenang. Saya ngerti, Pak Ujang. Saya ngerti. Tapi kita tidak bisa mengusir Bu Lastri dengan cara kekerasan. Ya terus dengan cara apa dong Pak RT? Dia itu harus disingkirkan dari sini. Tenang, semua tenang. lihat Pak, ambil dia Dasar perempuan munafik. Nampilannya soalin kayak begini, padahal tukang berzina. Pakai emosi. Saya harap semua tenang. Jangan pakai emosi. Maju lagi. Kalau perempuan sesat ini nggak mau pergi dari kampung sini, kami semua udah bulat tekad bakar rumahnya. Iya Pak Ujang, saya ngerti.
saya akan berbicara dengan Bu Lastri. Saya minta kalian semua tunggu di sini. Saya akan berbicara dengan Bu Lastri di dalam. Jangan itu perutnya. Bang, lama gitu kok kayak gini caranya bang. Tahu nih apa yang mau diomongin lagi sih? Pak RT. Pak RT! Sampai kapan kita nunggu Pak? Saya sudah berbicara dengan Bu Lastri. Dan Bu Lastri bersedia untuk meninggalkan kampung kita. Bagus ide ibunya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah angkat santet kiriman orang dari tubuh Mbak Lastri. Pak Ustadz, kalau boleh tahu, sebenarnya siapa yang udah mengirim santet pada saya? Sebaiknya Mbak Lastri nggak usah tahu, karena dengan demikian itu menjaga dari prasangka buruk kepada orang lain. Yang lebih penting adalah Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan Mbak Lastri dari kejahatan santet, dan kita doakan saja kepada orang-orang yang menjahati kita ini agar Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk ke jalan yang benar. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah luruskan jalan hidupnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang virusnya udah nggak ada sayang. Makanya warung kita bisa rame lagi. Iya dong Mas. Kan Lastri itu udah kita semprot-semprot pakai racun serangga. Tapi ngomong-ngomong si Lastri itu apa kabarnya ya? Dia itu masih hidup? Atau jangan-jangan dia itu malah udah masuk ke dalam kubur? Ya kan? Dewi! 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 Begitu tuh ibu-ibu ceritanya, makanya kita kudu jaga hati kita agar supaya hati kita tidak terjangkit yang namanya penyakit sirik dengki sama orang lain. Sebab orang yang punya penyakit sirik, punya penyakit dengki sama orang lain, itu Allah kasih 8 mara bahaya. Tuh, di dalam kitab Duratun Nasihin jelas dikatakan, ya'lam anna lil hasidi samanu afatin. Ketahuilah olehmu bahwasanya bagi orang yang punya sifat hasud, sifat iri, itu punya 8 mara bahaya yang akan Allah berikan. Yang pertama, dengerin ya. Yang pertama yaitu ifsadut ta'ah. Taatnya, ibadahnya biar banyak kayak apa tetap rusak. Dirusak oleh hatinya tadi tuh. Yang kedua yaitu ifda'u ila fi'lil ma'asi. Orang yang punya sifat sirik, sifat dengki, itu terdorong untuk melakukan maksiat. Ya jelas dong, kalau hatinya orang punya sirik kan otomatis ngomongin kan, si anu kan begitu. Tuh yang kedua. Yang ketiga yaitu hirmanus syafa'ah. Di akhirat orang yang punya sifat sirik itu tidak dapat syafaat, tidak dapat pertolongan dari baginda Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Tuh yang ketiga. Yang keempat yaitu tempatnya orang model begitu tuh, finnar. Tempatnya dukhulun nar, masuk di dalam neraka. Astagfirullahaladzim, padahal kita kan pengen jangan sampai kita kesentuh neraka ya. Nah yang kelima yaitu ifda'u ila idraril ghairi. Orang yang punya sifat sirik itu cenderung ngajak-ngajak orang lain untuk sama kayak dia. Gitu loh. Sama kayak dia. Diajak ngomongin, diajak nyebar-nyebarin fitnah. Nah yang keenam yaitu at-ta'abu. Ta'abu itu artinya apa? Hatinya capek. Orang yang punya sirik sama tetangga hatinya capek. Bagaimana kagak capek? Tetangga beli motor meriang. Tetangga beli mobil masuk rumah sakit. Tetangga beli rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah ya. Nah tuh namanya at-ta'abu, capek hati. Selanjutnya bahaya bagi orang yang apa itu punya sifat sirik yaitu umyul qalbi. Hatinya mati.
Yang ketujuh tuh ya, hatinya mati, dinasehatin kagak mempan. Kalau dinasehatin malah galakan dia. Kadang-kadang kalau dikasih tahu jangan begitu ibu. Tahuan juga gue daripada lu. Nah, itu namanya hati mati. Nah, yang terakhir yaitu orang yang memiliki sifat hasud itu akan Allah adab dengan terhina. Gitu ya Mi. Ternyata syirik itu selain membahayakan diri kita sendiri, juga membahayakan orang lain ya Mi. Ya jelas atuh Neng. Makanya Umi tadi ambil contoh Bu Lastri itu karena Bu Lastri itu orangnya sabar. Di samping sabar juga taat ibadah. Di samping taat ibadah sama lakinya nurut banget. Terus juga orangnya kagak punya rasa dendam sama orang yang nyakitin dia, yang jahatin dia. Dia itu kagak dendam, malah didoain. Mudah-mudahan kita bisa menyontoh daripada Ibu Lastri dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang merindukan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.